Sahabat bahagia, pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini penuh dengan masalah? Rasanya baru selesai satu masalah, sudah muncul masalah yang lain lagi, seperti dikejar-kejar oleh masalah. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa justru masalah adalah jalan keluar menuju kebahagiaan? Bukan masalahnya yang harus dihindari, tapi cara kita menghadapinya lah yang harus berubah. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah masalah menjadi kesempatan untuk meraih kebahagiaan. Yuk kita mulai. Sahabat bahagia, pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah mengapa kita melihat masalah sebagai beban? Banyak orang ketika masalah datang dianggapnya sebagai beban dalam kehidupannya. Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhinya, tapi hari ini saya akan coba uraikan 3 faktor utama di antaranya. Yang pertama, pola pikir negatif. Orang yang punya pola pikir negatif akan memandang semua persoalan dari kacamata pandang negatif. Maka pola pikir negatif sebenarnya adalah sumber dari banyak persoalan. Jangankan masalah, nikmat pun akan dipandang dari sisi negatif. Misalnya, seorang pedagang yang mempunyai pola pikir negatif, pedagang tentu berdoa agar dagangannya laris dan mendapatkan keuntungan. Tapi orang yang punya pola pikir negatif ini, ketika dagangannya laris, keuntungannya banyak, yang pertama kali dilihat bukan soal keuntungannya, tapi yang pertama kali dilihat adalah rasa capeknya. Maka ketika dagangannya laris, dia mengeluh, capek, tidak sempat istirahat, dan sebagainya. Orang yang punya pola pikir negatif seperti ini, semua persoalan akan dipandang dari sisi negatif. Sahabat, orang yang punya pola pikir negatif, saat masalah datang, yang pertama kali dipikirnya adalah, kenapa masalah ini terjadi padaku? Bukan apa yang bisa kupelajari dari masalah ini. Yang kedua, mengapa orang memandang masalah menjadi beban? Karena terlalu fokus pada rasa sakit. Orang yang fokusnya pada rasa sakit ini, sebenarnya kalau ditelusuri lebih jauh, akar persoalannya adalah pola pikir negatif. Masalah memang tidak menyenangkan, tapi kalau kita fokus pada rasa sakitnya, kita akan sulit move on, akan sulit melihat pelajaran di balik masalah itu. Yang terakhir, menganggap hidup ini harus selalu mulus. Perjalanan hidup ini seperti gunung. Pernahkah kamu melihat gunung? Gunung itu cantik, biru, menjulang tinggi kalau dilihat dari jauh. Padahal ketika kita naik gunung, kita akan tahu, bisa menyaksikan diri sendiri bahwa di sana ada tanjakan, ada turunan, ada jalan becek, dan seterusnya. Dan begitulah perjalanan kehidupan kita. Justru itulah yang membuat kita menjadi berkembang. Sahabat bahagia, setelah kita tahu penyebab mengapa orang menganggap masalah sebagai beban, selanjutnya kita akan mencoba membahas cara mengubah masalah menjadi kesempatan bahagia. Sahabat, yang pertama tentu adalah mengubah cara pandang terhadap masalah. Semua peristiwa yang hadir pada kita sesungguhnya adalah netral saja. Cara pandang kita lah yang akan menentukan apakah peristiwa itu sebagai masalah atau bukan masalah, atau bahkan keberuntungan. Ingat bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang. Kita tidak bisa melihat dan menilai sebuah peristiwa hanya dalam potongan-potongan fragmen kehidupan saja. Peristiwa yang kita menganggap masalah hari ini boleh jadi adalah berkah keberuntungan pada masa depan. Sahabat, ada cerita menarik, cerita hikmah. Konon pada zaman dahulu ada seorang bapak
petani miskin hidup di desa dengan seorang anaknya yang muda. Bapak ini punya seekor kuda sebagai alat transportasinya dan sekaligus hewan yang membantu dalam kehidupannya, membantu dia ke sawah, membantu mengangkut beban dan seterusnya. Suatu saat hewan kesayangannya itu, kudanya itu pergi entah kemana. Ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari, kuda itu tidak datang. Dan akhirnya dia berserah diri, berpasrah. Tapi apa kemudian yang terjadi? Pada hari yang kesekian, kuda itu datang dengan membawa 6 ekor kuda yang lain. Tentu bapak ini menjadi senang. Anaknya kemudian mengajari kuda-kuda itu agar bisa jinak. Dalam upaya menjinakkan kuda-kuda yang masih liar itu, anaknya terjatuh dari punggung kuda dan patahlah kakinya. Lalu tentu orang tua itu menjadi sedih karena anaknya patah kaki. Tidak lama kemudian datanglah utusan kerajaan yang mengumumkan bahwa semua pemuda harus berangkat berperang membela negara. Maka semua pemuda dikumpulkan kecuali orang-orang yang sakit, dan pemuda itu tidak ikut diberangkatkan karena kakinya patah. Sahabat, bagaimana akhir kisahnya? Akhir kisahnya, beberapa bulan kemudian kabar datang bahwa semua pemuda yang berangkat berperang tewas di medan perang. Nah, kita lihat potongan kisah ini. Di awal dia kehilangan kuda, tentu menyedihkan. Tapi kemudian datang 6 ekor kuda yang lain, tentu menyenangkan. Tapi kemudian gara-gara mengajari kuda-kuda yang masih liar itu, kaki anaknya patah. Tentu ini menyedihkan. Tapi endingnya adalah orang tua itu masih bisa dirawat oleh anaknya karena anaknya tidak tewas di medan perang. Sahabat yang bahagia, kalau kita melihat potongan cerita di awal, tentu kehilangan kuda adalah masalah bagi petani itu. Tapi ternyata peristiwa ini menjadi berkah. Di samping mendapatkan kuda tambahan, dia juga masih tetap dirawat oleh anaknya yang tidak tewas di medan perang karena kaki anaknya yang sakit. Ingatlah, setiap kesulitan selalu membawa pelajaran. Orang yang kuat bukan orang yang tidak punya masalah, tetapi orang yang bisa bangkit dari setiap masalah. Masalah itu bukan akhir, tapi pintu menuju kebijaksanaan baru. Kedua, berhentilah mengeluh. Mengeluh dan merasa menjadi korban keadaan hanya akan membuat kita semakin terjebak dalam masalah. Apalagi kalau mengeluh itu dibarengi dengan mengutuk dan menyalahkan diri sendiri. Orang yang mengeluh tidak akan pernah mampu berpikir untuk mendapatkan jalan keluar. Maka alihkan energi mengeluh menjadi energi untuk mencari solusi. Sesungguhnya kita adalah makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih. Kita bisa memilih untuk bertindak atau tetap diam dalam kubangan masalah. Maka berhenti mengeluh dan segera bertindak adalah cara agar kita mampu mengubah masalah menjadi kesempatan untuk meraih kebahagiaan. Ketika cobalah latihan untuk bersyukur dalam setiap masalah. Bersyukur bukan berarti menyangkal masalah, tapi menemukan sisi baik di dalamnya. Bersyukur akan membuka ruang hati dan pikiran untuk fokus apa yang kita miliki. Dengan demikian, kita akan mampu berpikir alternatif untuk menemukan solusi. Sesungguhnya berpikir bersyukur ini adalah ajaran yang sudah melekat dalam diri kita, yang diajarkan oleh orang-orang tua kita. Ketika ada kecelakaan misalnya, masih bersyukur
karena tidak sakit. Ketika sakit pun masih bersyukur karena tidak parah. Ketika parah pun masih bersyukur karena tidak meninggal dunia. Begitulah yang diajarkan oleh nenek moyang kita, orang-orang tua kita, untuk selalu bersyukur dalam setiap masalah yang kita hadapi. Sahabat bahagia, sesungguhnya kita dapat menjadikan masalah itu sebagai alat pertumbuhan diri. Lalu bagaimana caranya? Semua itu tergantung dari pola pikir kita. Tapi baiklah, mari kita coba membahas beberapa di antaranya. Masalah itu membentuk karakter kita. Setiap kali kita berhasil melewati masalah, maka kita akan menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Orang-orang yang punya karakter kuat adalah mereka yang ditempa oleh beban-beban masalah kehidupannya. Yang kedua, masalah itu sesungguhnya membantu kita untuk mengenal diri sendiri. Seringkali kita diberitahu seberapa kuat diri kita setelah kita ditimpa oleh masalah. Ketika masalah itu datang, kemudian mengeluh misalnya, atau putus asa misalnya, maka sebegitulah kekuatan kita. Tetapi pada kesempatan yang lain, kita bisa menjadi strong, kita bisa menjadi kuat ketika masalah itu datang, dan kita tetap berdiri tegak untuk menyelesaikan masalah. Maka sesungguhnya masalah membantu kita untuk mengenali diri kita sendiri. Yang ketiga, masalah itu mengajarkan kita untuk lebih fleksibel. Hidup ini penuh ketidakjelasan. Tidak ada satupun dalam perjalanan kehidupan ini yang jelas dan pasti. Yang bisa kita lakukan adalah merencanakan saja, sebatas merencanakan. Tapi persoalan akan muncul di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Masalah akan melatih kita untuk lebih adaptif dan kreatif dalam mencari solusi. Terakhir, masalah justru akan membangun rasa percaya diri kita. Setiap masalah yang kita selesaikan menambah keyakinan kita bahwa kita mampu menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Sahabat bahagia, masalah bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi. Setiap masalah adalah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menemukan kebahagiaan dalam bentuk yang berbeda. Jangan melihat masalah sebagai beban, tapi sebagai latihan agar kita menjadi lebih kuat dan lebih bahagia. Sahabat, terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam bahagia dari saya, Ki Gede Karangnongko.